Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mujtaba wa ala alihi ahlu sidqi wal wafa, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Kaifa halukunna ya akhwati? Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra ma'ana fi darsil manhaj. Ista'didna lidirasah ya akhwat, man lam tasta'id fa'alaiha al-isti'dad. Siapkan bukunya, alat tulisnya. Kita akan mulai pelajarannya. Thayyib, iftahna safhah sita wa salasun, dibuka bukunya halaman 36. Kemarin sudah menjelaskan tentang simat as-salafiyah atau khosais as-salafiyah. Sekarang kita jabarkan. Kita mulai dari simah al-ula. Simah al-ula unzurna mahalul wala wal bara indahum ittiba'ir rasul. Jadi tempat ahlu sunnah wa jamaah atau para salaf tentang al-wala wal bara itu ittiba'ur rasul. Berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala mahalla indahum lil hizbiyah allati taj'al syakhsan aw mabda'an aw kitaban ghairal qur'anil azim wa sunnah an-nabawiyyah mahallan lil wala'i wal bara'. Jadi ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak memiliki tempat untuk berpihak kecuali Al-Quran dan As-Sunnah menjadi subjek al-wala wal bara'. Sebenarnya apa sih al-wala wal bara'? Ya, antunna, ini tugas antunna untuk mencari makna al-wala wal bara' di internet ya. Biar antunna faham. Wa idh kullu min ja'ala matbu'ihi mahallan lil wala'i wal bara' ghairur rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa min ahli at-tafarruq wal ikhtilaf. Sehingga siapapun yang menjadikan tempat al-wala wal bara' selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa min ahli at-tafarruq awil ikhtilaf, maka dia tergolong sebagai ahli perpecahan dan perselisihan. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah alaih fi ma'rad kalam lahu ala hadis al-iftiraq, wa amma ta'yin hadhil furuq faqad sanafan nas fihim musannafat wa zakaruhum fi kutubil maqalat, lakin al-jazm bi anna hadhil firqah al-mawsufah hiya ihdasnataini wa sab'ina la budda lahu min dalil. Ibnu Taimiyah rahimahullah alaih mengatakan dalam sebuah perkataan tentang hadis iftiraq atau hadis, wa amma ta'yin hadhil furuq faqad sanafan nas fihim musannafat.
Adapun penunjukan kelompok atau firqah ini, orang-orang telah mengklasifikasikannya dalam banyak karya. Wa dzakaruhum fi kutubil maqalat lakinil jazm bi anna hadhil firqah al-mawsufah hiya ihdas nataini wa sab'ina la budda lahu min dalil. Mereka menyebutkannya dalam buku mereka, tetapi untuk menegaskan bahwa kelompok yang dijelaskan ini adalah salah satu dari 72. Dia itu harus memiliki bukti atau referensi. Harus ada dalilnya. Fa innallaha haramal qaul bila ilm umuman wa haramal qaul alaihi bila ilm khususan. Karena Allah melarang seseorang berbicara tanpa pengetahuan pada umumnya dan khususnya. Faqala ta'ala Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghy bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Surah Al-A'raf al-ayah 33, yang artinya, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar atau mengharamkan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Difahami dalilnya ya, dilihat di Al-Quran. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Surah Al-Baqarah al-ayah 168 ila 169 ya. Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Wa qala ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dilihat ya artinya di surat Al-Isra ayat 36. Wa aidan faqasir minan nas yukhbir an hadhil firaq bihukmi dzan wal hawa fayaj'al ta'ifatuhu wal muntasabiha ila matsbu'ihi al-muwaliyah lahu hum ahlu sunnah wal jamaah. Selain itu, banyak orang lebih baik daripada kelompok ini karena bihukmi dzani wal hawa. Wa yaj'al ta'ifatuhu, dan dia menjadikan kelompok mereka dan dengan pengikut setianya menjadi orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Wa yaj'al man khalafaha ahlul bid'ah wa hadha dhalalun mubin. Fa inna ahlal haqq was sunnah la yakuna matbu'ihim illa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan mereka menjadikan yang tidak setuju dengan ahlul bid'ah
dan menjadikan mereka yang tidak setuju dengannya menjadi ahlul bid'ah. Fa inna ahlul haq was sunnah la yakuna matbu'ihim illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya ahlul haq dan sunnah mereka tidak berittiba kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, silakan dibuka mushafnya, dilihat artinya. Fa huwa alladzi yajib tasdiquhu fi kulli ma ukhbir wa ta'atuhu fi kulli ma umir. Walaysat hadhihi al-munzilah li ghairihi min al-a'immah bal kullu ahad minan nas yu'khad min qawlihi wa yutrak illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang harus dipercaya dalam segala hal yang dia katakan dan menaatinya dalam semua yang dia katakan kepadanya. Dan Rasulullah SAW tidak sama dengan para imam lainnya, tetapi setiap orang diambil dari kata-katanya dan meninggalkannya kecuali perkataan Rasulullah SAW. Faman ja'ala syakhsan minal ashkhas ghairu Rasulullah SAW man ahabbahu wa wafaqahu kana min ahli sunnah wal jamaah wa man khalafahu kana min ahli bid'ah wal furqah. Yang intinya maka siapapun yang mencintai Rasulullah SAW dan mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dikatakan, maka dia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Wa man khalafahu, dan barang siapa yang bertentangan dengan ahlu sunnah wal jamaah, kana min ahlul bid'ah wal furqah, maka dia adalah ahlul bid'ah wal furqah, ya, yang mengada-adakan apa yang tidak ada di zaman Rasulullah. Kama yujad dzalika fit tawaif min atba'i a'immatil kalam fid din wa ghairi dzalika kana min ahlil bid'ah wad dhalal wat tafarruq. Jadi ada tawaif yang mereka ini mengikuti imam-imam ahlul kalam, maka mereka ini adalah ahlul bid'ah wad dhalal wat tafarruq. Karena kita tidak boleh mengikuti ahlul kalam. Jadi karena kita ahlu sunnah wal jamaah, maka idola kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang idolanya opa-opa Korea. Nah, nanti gimana itu di hari kiamat? Apakah kita akan meminta syafaat kepada opa-opa Korea? Nah, kan tidak ya. Kita meminta syafaat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kita umatnya. Jadi kita tidak boleh mengidolakan selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh berlebih-lebihan ya. Apa-apa Korea. La yajuz. Wa bihadza yatabayyan anna ahaqqun nas bi an takuna hiya al-firqah an-najiyah hiya ahlul hadis was sunnah alladzina laysa lahum matbu' yata'assibuna lahu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian bahwasannya orang yang paling layak
kelompok yang paling layak yang berhak menjadi firqah an-najiyah, yaitu mereka ahlul hadis was sunnah. Mereka adalah ahlul hadis dan ahlus sunnah. Karena apa? Karena mereka berittiba kepada Rasulullah SAW. Jadi ahlul hadis was sunnah alladzina laisa lahum matbu' yata'assibuna lahu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ahlul hadis dan sunnah ini mereka tidak memiliki pengikut yang fanatik terhadapnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa a'lamun nas bi aqwalihi wa ahwalihi wa a'dhamuhum tamyizan baina sahihiha wasakimuha. Dan mereka ahlul hadis wa sunnah orang-orang yang paling mengetahui tentang manusia dalam perkataan dan ahwalnya mereka. Wa a'dhamuhum tamyizan baina sahihiha wasakimuha wa immatuhum fuqaha'u fiha. Dan para imam mereka adalah ahli fikih. Maksudnya bukan ahli fikih ya, kan, tetapi a'immatuhum al-fuqaha. Jadi imam mereka ini adalah fuqaha, mereka faham dalam urusan agama. Wa ahlu ma'rifah bima'aniha wa atba'iha laha tasdiqan wa amalan wa hubban. Dan orang-orang yang mengetahui serta maknanya dan diikuti dengan amal tindakan. Jadi mereka ini beramal. Jadi ahlu sunnah wa ahlul hadis ini mereka kalau berbuat sesuatu atau bertindak tidak keras ya, akan tetapi dengan kecintaan. Jadi tidak keras. Apalagi dalam berdakwah. Wa muwalah liman walaha wa ma'adah liman adaha alladzina yarudduna al-maqalat al-mujmalah ila ma ja'a bihi minal kitab wal hikmah. Fala yansibuna maqalah wa yaj'alunaha min usuli dinihim wa ja'ala kalamahum in lam takun sabitah fi ma ja'a bihi rusul bal yaj'aluna ma bu'isa bihi rasul minal kitab wal hikmah fahuwal asal alladhi ya'taqidunahu wa ya'tamidunahu ila akhirih. Jadi mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mendirikan suatu perkataan dan menjadikan perkataan ini adalah salah satu prinsip agama mereka dan kalimat atau kata-kata mereka fa in lam takun sabitah fi ma jaa bihi rasul, melainkan mereka itu menjadikan Alkitab wa sunnah ini menjadi usul mereka ya, menjadi pondasi agama mereka. Jadi mereka kalau mencari referensi harus sesuai kitab dan sunnah. Hal fahimtunna yumkin naktafi bihadza insyaallah sanwasil darsana fi liqa'ina al-muqbilah wahia asimah asaniyah. Syi'aruhum al-ittiba. Man lam tafham fa alaiha an tas'al. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.